Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kembali pembahasan dari mana datangnya syaitan. Yang kedua ini, yakni merasa aman dari azab, dari siksa Allah SWT. Jadi inilah yang memicu datangnya syaitan, yaitu kita merasa aman dari azab siksa Allah SWT. Dampaknya apa? Akhirnya orang tersebut akan meremehkan dosa, baik itu berkenaan dengan dosa-dosa kecil maupun berkenaan dengan dosa-dosa besar. Dia akan meremehkan. Ya, Allah itu maha pengampun, pasti saya dimaklumi, pasti saya diampuni. Kalaupun cuma kesalahan seperti ini saja dan sebagainya. Bukan sebagai tanda penyesalan, ya, bukan sebagai tanda bahwa dia harus bertobat dan meninggalkan kesalahannya itu dan tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Tetapi justru meremehkan dan berulang-ulang kesalahan atau dosa itu dilakukan. Ya, jadi tanpa rasa ada beban dan sebagainya. Maka dalam hal ini, ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 99, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Kata Allah, apakah mereka itu merasa aman? Maka apakah mereka merasa aman? Makrallah dari siksa Allah, dari azab Allah, dari siksa Allah SWT. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah yang sifatnya tiba-tiba, mendadak, illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Ya. Jadi merasa aman dari siksa Allah dalam konteks dia kemudian lalai, dalam konteks kemudian dia melakukan dosa dan merasa enteng dengan dosa itu, dia merasa ringan karena merasa bahwa Allah itu memang ya Allah maha pengampun pasti. Tetapi bukan berarti untuk dibuat mainan pengampunan Allah SWT. Bukan berarti untuk diremehkan. Ya, sehingga kemudian sedikit-sedikit dia melakukan dosa dan tidak merasa beban. Bahkan kemudian terus-menerus melakukan itu. Bahkan begitu ringannya dia sampai meninggalkan kewajibannya kepada Allah SWT. Ya, maka orang yang seperti ini akan mudah sekali, ya, di mana syaitan akan datang dari arah manapun dan mengganggu dia dan akan membuat dia akan semakin jauh dari Allah SWT. Nah, oleh karena itu, ya, inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, tentang seseorang yang kemudian tidak bisa menyadari dirinya, ya, tidak bisa menguasai dirinya, bahkan kemudian cenderung lalai, ya, sehingga Rasulullah pun prihatin, ya, dengan mengatakan lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kata Rasulullah, seandainya kalian tuh tahu apa yang aku ketahui, ya, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan pasti akan banyak menangis. Wah, luar biasa ini apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, bahkan kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man khofa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallah ghaliyatun ala inna sil'atallah al-jannatu. Barang siapa yang takut, ia akan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Takut kepada Allah, dia akan sungguh-sungguh melakukan amal soleh. Dan siapa yang sungguh-sungguh, niscaya dia akan mencapai derajat yang tinggi. Ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah yang sangat mahal,
ya, itu adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal, adalah al-jannah, yaitu surga. Ya. Jadi amal soleh kita kan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa tentu akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berlomba-lomba atau fastabiqul khairat untuk terus memupuk, menambah agar semakin berkualitas amal soleh kita dan agar semakin terminimalisir dosa-dosa kita, terminimalisir kesalahan-kesalahan kita, terminimalisir kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang ditargetkan, yang diinginkan. Ya, sehingga tidak ada sedikit pun di dalam hatinya merasa bahwa merasa enteng atau merasa bahwa nanti kalaupun masuk neraka paling tingkatan yang ringan. Ya. Padahal kalau dia tahu inna ahwana ahlin nar, kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamati, sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan, la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jumratun yughli minha dimaghu, yaitu orang yang diletakkan 2 bara api pada kedua telapak kakinya, ya, bahkan tidak sampai menyentuh tanah ketika berjalan, namun karenanya otak ini mendidih. Saking panasnya, saking dahsyatnya siksaan itu. Padahal ini yang paling ringan. Oleh karena itu, para sahabat semua yang dirahmati Allah, tidak ada alasan di mana kemudian kita meremehkan ya setiap kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Hakikatnya kalau belajar ini seolah tidak ada dosa kecil, meskipun ada dalam teorinya, dalam pembahasannya. Tetapi bagi orang yang kemudian betul-betul khawatir kalau dia akan ditimpakan siksa Allah, ditimpakan kemarahan Allah, maka dia akan terus berusaha bagaimana supaya ridha Allah dicurahkan, rahmat Allah dicurahkan. Ya. Dan dia berhati-hati betul bagaimana kemudian supaya syaitan tidak berhasil ya mengoyak-ngoyak nafsunya, membuat dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, dia akan semakin semangat untuk mengalahkan syaitan. Ya, untuk berjuang mengalahkan syaitan, mengalahkan nafsunya, nafsu buruknya, sehingga kemudian yang ada adalah nafsul mutmainnah, membangkitkan nafsu baiknya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, semakin berkualitas, semakin unggul. Jadi ketika kemudian ditanya dari mana datangnya syaitan, maka jawaban yang kedua selain sikap putus asa kepada Allah, yaitu adalah orang yang merasa aman ya dari azab Allah sehingga meremehkan ya dosa-dosa yang dia anggap nggak apa-apa, hari ini masih muda, tidak sholat dulu, nanti kalau sudah pensiun, siapa yang menjamin usia kita? Siapa yang berani menjamin bahwa kita sampai di usia pensiun? Ya, tidak ada. Oh, nanti aja rajin sedekah kalau sudah kaya. Siapa yang menjamin nanti pada saat kaya akan sedekah? Dan siapa yang menjamin kita akan kaya? Dengan kaya yang sesuai yang diinginkan oleh kita. Oleh karena itu semampu kita. Ya, semampu kita ya saat ini. Jangan menunggu besok-besok. Jangan tulul amal, jangan panjang angan-angan. Apa yang ada hari ini, lakukan kebaikan hari ini. Apa yang bisa menjadi manfaat hari ini, lakukan kemanfaatan hari ini. Dan mudah-mudahan dengan begitu semangat kita gali terus, ya kita pupuk terus, ya kita pelajari Al-Quran, kita pelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, kita pelajari petua-petua para ulama, orang-orang soleh, baik di zaman ini maupun di zaman terdahulu. Dengan begitu hati kita akan terus terbimbing, hati kita akan terus terarah. Insya Allah kita akan mudah untuk istiqomah dan kita akan terus menjaga semangat untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa bisa terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita yang kita tidak sengaja, dan berjanji betul ya untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa besar di masa lalu. Ya, kalaupun kita pernah melakukan itu, maka benar-benar kita bertobat, berhenti total, tidak melakukannya lagi, menyesali sepenuh hati, dan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
sehingga kemudian yang ada adalah saat ini kesolehan, kebaikan yang kita pupuk adalah amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dimudahkan setiap urusan-urusan kita, diangkat penyakit-penyakit kita, dan dibimbing kita untuk semakin lebih baik lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.